Ya, untuk dealer Suzuki, sekarang kita lagi ada di dealer Suzuki Pusaka Motor Utama Serang. Alamatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang, kilometer 5 Karundang, Cipocok Jaya. Kita masih ada promo PPNBM 100% untuk mobil R3 dan XL7 dan ada diskon menarik sampai puluhan juta rupiah khusus di bulan ini. Ini kita ada unit Ignis ya, yang sekarang kita lihat. Harganya mulai dari 170 jutaan rupiah dan itu belum dipotong promo diskon. Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Inilah dia Suzuki Ignis tahun 2021 atau facelift terakhir, di mana mobil ini sebenarnya memiliki begitu banyak keunggulan apabila dibandingkan dengan rivalnya yaitu Honda Brio. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir sedikit mengalami ketertinggalan dalam penjualannya dibandingkan dengan pesaingnya tersebut. Keunggulan pertama yang langsung terlihat adalah bahwa Ignis ini sudah memiliki lampu headlamp LED proyektor, sementara pada Brio masih bola halogen dan juga kristal multireflektor biasa. Juga pada bagian grillnya memiliki begitu banyak aksen chrome, sementara kalau pada Brio RS itu berwarna hitam polos saja pada bagian grillnya. Juga pada Ignis sudah memiliki DRL LED atau Daytime Running Light, sementara pada Honda Brio hanya positioning lamp alias lampu senja yang berwarna putih biasa. Begitu juga pada bagian bawahnya, pada facelift terakhir Ignis ini sudah terlihat kece dengan front underguard atau bumper berwarna silver, sehingga kesan gagah dari Ignis ini lebih terasa karena memang Ignis ini adalah merupakan sebuah miniatur SUV. Jadi semua yang berbau SUV disematkan pada mobil ini, termasuk grill ala-ala Jeep, front underguard, kemudian juga add-on body kit berwarna hitam doff, juga termasuk velgnya berwarna hitam. Akan tetapi sayangnya untuk ukuran bannya sangat sempit sekali, yaitu kelebarannya hanya 175, ketebalan 65 R15, sehingga mobil ini terlihat kurus bannya. Ya mungkin tujuannya untuk mengejar efisiensi karena ban yang lebih kecil tapaknya itu lebih hemat BBM dan lebih enteng larinya begitu. Mesinnya juga sama-sama seperti pada Brio, sudah menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder, tenaga juga mirip. Ignis tenaganya kalah 83 PS sementara Brio 90 PS, tetapi Ignis torsinya unggul karena 113 Nm, Brio 110 Nm. Keunggulannya adalah pada bagian ini, pada bagian kap mesinnya sudah diberikan peredam, sementara pada Honda Brio RS bahkan sampai yang Urbanite itu masih belum diberikan peredam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Pada bagian door trimnya, door trim Ignis ini juga terlihat lebih kece, lebih keren karena menggunakan dua warna atau dua tone dengan berbagai aksesoris atau aksen. Pertama, pada pegangannya menggunakan aksen sewarna bodi sehingga memberikan kesan lucu dan imut. Desain handle-nya juga mantap dipegang, juga diberikan aksen berwarna chrome pada bagian kiri kanannya. Bentuknya yang seperti ini terasa mantap sekali dipegang. Dan juga pada handle-nya terbuat dari bahan berwarna chrome, sementara pada Honda Brio itu semuanya berwarna hitam alias full black. Dan kemudian juga pada pilar A ini terdapat tweeter. Pada bagian joknya, pada Ignis ini sudah dilengkapi dengan head adjuster, sesuatu yang tidak terdapat pada Honda Brio RS. Dan untuk Ignis yang bertransmisi manual ini memiliki harga yaitu 195,5 juta dengan diskon mungkin sekitar 15 juta, mungkin harga netnya sekitar 180-an juta rupiah. Silakan Anda negosiasikan langsung harganya dengan Mbak Intan dengan nomor kontak yang ada pada bagian atas. Kemudian keunggulannya pasti Ignis sudah memiliki start and stop engine button dan juga sudah memiliki headlamp leveling. Pada bagian sini juga lengkap, tombolnya ada dimmer, ada trip A dan juga info. Kemudian untuk pengaturan kisi AC-nya juga lebih fleksibel karena bisa 360 derajat. Dengan bentuk kisi AC yang modelnya seperti ini dengan aksen karbon, modelnya seperti turbin. Sementara pada Brio sampai dengan yang tipe termahal itu masih belum dibekali dengan start and stop engine button, suatu fitur yang seharusnya ada pada mobil yang harganya hampir 200 juta rupiah. Oke, sekarang ke bagian lingkar kemudinya, Ignis juga masih menang karena terdapat tombol yang lebih lengkap. Di sini ada selain tombol untuk audio steering wheel sebagaimana pada Honda Brio, terdapat tombol Bluetooth teleponi dan juga tombol mute. Begitu juga pada sekitaran meter cluster, selain bentuknya sporty, dilengkapi pula dengan iluminasi lampu biru pada bagian atas. Juga untuk MID-nya untuk Ignis ini jauh lebih besar, sementara pada Brio itu hanya menggunakan MID yang sangat kecil sekali. AC-nya Ignis juga unggul karena sudah menggunakan sistem auto dan juga sudah dilengkapi dengan front and rear defogger, sesuatu yang tidak terdapat pada Brio.
dengan desain pada bagian panel pengaturan AC ini yang sangat unik sekali, berbentuk seperti gulungan. Sementara pada Brio desain panelnya sama dengan yang dimiliki oleh Mobilio dan BRV. Terus lanjut ke bagian bawahnya, masih keunggulan bagi Ignis karena terdapat colokan auxiliary dan juga colokan USB, sesuatu yang tidak juga Anda jumpai pada Brio RS. Dan juga pada bagian ini diberikan warna atau aksen sewarna bodi eksterior sehingga memberikan kesan lucu. Ini warnanya namanya warna Stargaze Blue, warna baru pada Ignis facelift ini. Kalau sebelumnya kan lebih terang, ini agak lebih gelap sehingga terkesan lebih elegan. Untuk transmisinya semua tahu kalau yang Matic itu AGS, kalau yang Brio itu unggulnya memang pada sektor transmisi karena sudah memiliki transmisi CVT yang memang harus diakui lebih enak dan lebih halus dan juga lebih nikmat dikendarai. Pada bagian akomodasi pada Ignis juga unggul karena memiliki tempat penyimpanan terbuka pada bagian dashboard. Juga pada bagian dalamnya terdapat lagi tempat yang terpisah. Sementara pada Brio hanya mendapatkan satu laci saja. Mobil ini sekali lagi tersedia pada showroom mobil Suzuki Serang, yaitu yang berada di Jalan Serang menuju Pandeglang kilometer 5. Tepatnya 3,5 km sebelum lampu merah Palima ke arah Pandeglang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian baris kedua. Warna bodi sudah absen pada bagian ini, tetapi tetap menggunakan dual tone pada bagian door trimnya. Sementara pada Brio juga pasti hanya satu warna. Sedangkan untuk akomodasinya Ignis unggul pada bagian headroom karena posisinya posturnya memang lebih tinggi. Sementara pada Brio lebih unggul pada bagian kelegaan kabin karena bodinya memang lebih lebar daripada punyanya Ignis ini ya. Akan tetapi pada bagian jok penumpang baris kedua ini Ignis tetap memiliki keunggulan juga karena senderannya bisa dilipat parsial, alias bisa dilipat 40% banding 60%. Sementara pada Brio itu tidak bisa, jadi kalau melipat harus terlipat semuanya. Dan ini akan merepotkan ketika Anda ingin membawa barang yang panjang tetapi juga masih membutuhkan akomodasi untuk lebih dari 2 orang penumpang gitu. Kalau dilihat dari detail-detail desainnya sebenarnya Ignis ini keren ya, tapi sebenarnya memang kekurangan utama dari Ignis ini adalah masalah postur sih sebenarnya. Jadi mobilnya itu terlalu tinggi tetapi terlalu sempit gitu, sehingga kesan gagahnya itu kurang sebagai sebuah SUV. Coba misalnya dibikin bodinya yang agak lebar dikit, walaupun panjangnya sudah praktis seperti ini, tetapi agak lebar dikit bodinya, mungkin penampilannya akan sedikit lebih good looking. Pada bagian bawah ini, pada versi yang sudah facelift ini sudah menggunakan rear undercut berwarna silver, tidak seperti pada yang generasi awal itu yang menggunakan bahan berwarna hitam doff berbentuk mulut yang seperti menganga, itu sangat mengganggu pemandangan. Tetapi untuk yang facelift ini sudah terlihat lumayan cakep pada bagian belakang. Tapi sekali lagi, posturnya memang menjadi kelemahan utama dari Ignis ini. Terlihat cungkring alias sempit tetapi tinggi. Sedangkan Brio itu begitu superior karena dia begitu lebar dan juga ceper yang mungkin lebih digemari. Walaupun kalau masalah fleksibilitas jelas lebih unggul Ignis karena ground clearance-nya yang sampai 180 mm tentu lebih leluasa dalam melewati berbagai kondisi jalan. Sementara pada Brio itu kalau selain suspensinya keras, bahkan Mobilio kami pun lebih keras juga. Kalau melewati kondisi yang jalan yang bergelombang itu lebih terasa guncangannya. Oke, demikian video kami tentang Suzuki Ignis facelift terakhir ini yang sebenarnya memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan rivalnya yaitu Honda Brio karena sudah memiliki start and stop engine button dan juga berbagai fitur-fitur lainnya termasuk DRL LED dan juga lampu LED proyektor, AC yang sudah otomatis dan berbagai fitur lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kedua mobil ini? Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum, untuk mendapatkan update informasi terbaik dari kami perihal dunia otomotif di Indonesia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.